Prinsip penyebaran digunakan untuk menilai gejala dan fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak tertata. Contoh, kemacetan lalu lintas, penyebaran flora fauna yang tidak sama. 2. Prinsip intelerasi, yang adanya hubungan saling berkaitan antara gejala dalam ruang. Prinsip ini juga berfungsi untuk menguraikan hubungan yang ada di dalam ruangan tersebut antara satu gejala dengan gejala yang lainnya. Contoh, banjir yang disebabkan penebangan hutan di wilayah hulu musim, kekeringan yang disebabkan fenomena La Nina. Prinsip deskripsi, yaitu penjelasan gejala atau fenomena geografi. Fungsi deskripsi digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang dapat diamati, yang dapat diungkapkan dalam bentuk data, peta, dan grafik, dan akan lebih jelas jika ada pemaparan atau penjelasan dalam bentuk sebuah kalimat. Contoh, tabel angka pengangguran di wilayah Sumatera Utara, grafik pertumbuhan penduduk suatu daerah. Prinsip korologi adalah pengkajian gejala atau fenomena geografi secara keseluruhan komprehensif dalam ruang tertentu. Spatial prinsip geografi inilah yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya, yaitu prinsip distribusi, prinsip intelerasi, serta prinsip deskripsi dalam satu prinsip, yaitu prinsip korologi. Hasil pengkajian dengan prinsip korologi menunjukkan adanya perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Contoh, untuk meneliti tentang hujan harus ada penelitian tentang curah hujan, penyebab curah hujan, dan dampak dari tinggi atau rendahnya curah hujan. Pada tahun 2006 merupakan bencana alam yang memilukan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2006 dan mengakibatkan kerusakan yang besar serta merenggut banyak nyawa. Dampak bencana: korban jiwa banjir bandang ini menewaskan sedikitnya 61 orang, termasuk 2 anggota tim penyelamat yang tengah membantu evakuasi warga. Kerusakan banjir bandang tersebut menyebabkan kerusakan yang meluas di Kecamatan Panti, Jember. Trauma: peristiwa ini menimbulkan trauma mendalam bagi warga Jember, terutama mereka yang selamat dari bencana. Penyebab bencana: hujan lebat yang terus-menerus mengguyur Kabupaten Jember menjadi penyebab utama banjir bandang ini. Kondisi geografis Jember yang berbukit-bukit juga menjadi faktor yang memperparah bencana. Dampak sosial: banjir bandang ini hanya menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga berdampak besar pada kehidupan sosial masyarakat Jember. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya upaya mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana alam di masa depan. Kesimpulan: banjir bandang Jember 2006 merupakan peristiwa tragis yang menorehkan luka mendalam bagi masyarakat Jember. Bencana ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk menghadapi potensi bencana alam di masa depan.